Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa hadir bersama-sama pada hari ini di pengajian kita Selasa sore Masjid Al-Firdaus. Semoga kehadiran kita di pengajian ini senantiasa membawa kemanfaatan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan-bulan ini adalah ulang tahun beliau ya. Kalau kita menyebutnya Maulid Nabi atau Maulidur Rasul, memperingati hari kelahiran beliau ya 14 abad yang lalu. Nah, pada kesempatan ini kita senantiasa bersolawat kepada beliau dan semoga kita semua ini adalah nanti umatnya yang mendapatkan syafaat atau pertolongan beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu jemaah pengajian yang saya hormati, karena ini suasananya Maulid Nabi, saya nanti akan membahas tentang Maulid Nabi, tentu saja yang berkaitan dengan kehidupan beliau, yang bisa kita teladani, yang bisa kita ambil contoh, yang bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang saya bahas pada sore ini dan kesempatan ini yaitu tentang diri Nabi yang jarang diketahui atau jarang dibahas. Jadi mungkin ini agak menarik buat kita ya, tentang beliau yang jarang kita ketahui. Artinya tidak semua umatnya tahu tentang ini ya. Apa saja itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Bagaimana tentang diri beliau yang tidak semua orang tahu ya. Pastinya saya pada sore ini kasih tahu ke jemaah semua apa saja hal-hal yang bersifat pribadi beliau yang kita itu kita jarang mengetahuinya. Oke. Nah, memang dalam kehidupan beliau itu banyak ya kisah-kisah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran ya. Dan pelajaran itu adalah pelajaran yang berharga tentunya. Karena beliau itu bagaikan laut tak bertepi ya. Karena akhlak beliau adalah akhlak yang bukan hanya kawan ya, tapi lawan pun memuji beliau ya. Jangankan kita umat manusia, Allah saja memuji beliau. Nah, itu kata Allah dalam Al-Quran itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang agung. Ini bukan Mas Agung jeneng wong ya. Jadi saking mulianya akhlak beliau itu agung ya. Itu Allah yang mengatakan seperti itu ya. Kalau kita dipuji oleh manusia itu biasa, tapi kalau yang memuji itu Gusti Allah sendiri, berarti seperti apa akhlak beliau. Nah, inilah yang tidak mengherankan 100 tokoh di dunia itu yang paling berpengaruh dan paling dimuliakan dan paling dihormati, dan itu ditulis oleh orang muslim itu ya, dan menempatkan Nabi Muhammad itu tokoh yang pertama. Penulisnya itu Michael Hart ya, namanya Michael Hart, dari namanya saja sudah jelas
dia bukan orang Islam. Itu menempatkan Nabi Muhammad orang yang pertama di antara tokoh-tokoh berpengaruh di dunia ini. Nabi Isa itu di bawah beliau. Jadi pengaruh beliau luar biasa itu. Nah, sehingga lawan atau orang yang tidak seiman pun dengan kita itu mengakui bahwa Muhammad itu adalah orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat hebat, orang yang sangat luar biasa. Nah, kita beruntung beliau adalah Nabi kita. Jadi kalau kita memiliki Nabi dengan akhlak dipekerti seperti itu, apa yang Allah katakan sesungguhnya pada diri engkau Muhammad akhlakmu mulia, agung, itu terbukti. Orang yang tidak menerima Islam sebagai agamanya saja itu mengakui Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik dan orang yang paling sempurna. Nah, kita akan membahas bukan masalah itu, tetapi hal-hal yang tentang diri Nabi yang jarang kita ketahui. Oke, kita langsung saja dulu ya. Apa itu tentang diri Nabi yang kita jarang ketahui? Nabi itu adalah orang yang suka bercanda atau bergurau. Cara melihatnya ya. Jadi kenapa Rasulullah itu suka bercanda? Yang pertama, beliau itu orangnya nggak sepaneng gitu ya. Beliau itu tidak kaku. Beliau itu orangnya tidak tegang dalam pergaulannya. Jadi dengan para sahabat itu kalau bercanda itu ya bercanda seperti kita ini. Walaupun bercanda itu jangan sampai ngenyek ya, bercanda itu jangan sampai menjatuhkan. Karena orang bercanda itu menjatuhkan ya, itu jangan. Ya. Nah, ini ada contoh kisahnya. Jadi sahabat itu duduk di sebuah majelis bersama dengan beliau. Lalu saat itu hidangannya itu buah kurma. Di buah kurma ada bijinya nggak Ibu? Ya. Nah di sebelahnya itu ada sahabat yang makan, dia agak banyak makannya gitu kan. Rasulullah itu ya Rasulullah kan makannya nggak banyak ya, sedikit beliau makannya. Nah lalu ketika biji kurma yang dimakan oleh sahabat di sebelah beliau itu banyak bijinya, bekasnya bahwa dia itu banyak. Dia taruhlah bekas biji itu di depan Rasulullah yang cuma sedikit, maksudnya bercanda sebenarnya. Ya. Nah, lalu ketika di majelis itu dibilang oleh sahabat yang naruh tadi itu, ternyata Kanjeng Nabi makan kurmanya banyak gitu. Lah apa buktinya? Lah itu bijinya banyak sekali gitu. Marah beliau? Tidak marah. Tapi Rasulullah malah menjawab, kalau saya katanya makan kurma itu hanya dagingnya saja. Tapi teman kita ini, sahabat ini semuanya dimakan katanya. Jadi biji-bijinya habis itu tidak ada buktinya gitu kan. Jadi Rasulullah itu pandai ternyata bercanda. Jadi sahabat tadi itu tidak mengira jawaban Rasulullah seperti itu. Dan Rasulullah pun menyampaikannya secara bergurau. Jadi kalau bergurau Rasul itu tidak apa-apa Bu, ya. Kan ada kita kadang-kadang kan saya juga ngalami saat saya di pondok dulu lagi makan kayak gini, itu ada apa tuh? Telur di meja saya hilang, gitu kan. Diambil teman saya gitu kan. Kadang-kadang piringnya pun diumpetin gitu. Atau sebaliknya saya juga menggoda seperti itu. Kita tidak marah bergurau seperti itu. Nah, kecuali bergurau yang berlebihan. Ibu mungkin pernah baca berita dan masih saja terjadi sekarang di sekolah itu masih permen karet terus ditaruh di kursi. Nah itu kan tidak baik ya. Dan yang lebih parah lagi itu ketika temannya duduk kursinya ditarik. Nah itu kan pernah jadi korban kan itu. Ada siswa atau pelajar itu sampai ininya patah dan menjadi lumpuh. Jadi kalau bercanda yang guyonnya itu menyenangkan gitu ya, itu tidak apa-apa. Namanya juga guyon ya, mestinya menyenangkan. Jadi jangan guyon itu justru gurau kita itu justru membahayakan.
Ya. Nah, ini contohnya. Jadi Rasulullah itu suka bercanda. Biasakanlah dalam diri kita, hidup kita itu jangan terlalu kaku, ibu kita tuh boleh bercanda itu, nggak apa-apa. Yang penting canda itu jangan ada unsur menghina, mengolok-olok, atau mencelakai orang lain. Nah, itu sisi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sisi lain Rasulullah yang jarang diketahui adalah beliau itu adalah keturunan orang yang wirausaha. Ya, wirausaha itu apa maksudnya Ibu? Jadi beliau itu orang pedagang, tapi yang dagangannya itu memang dagangan sendiri. Ya, jadi kakek beliau Abdul Muthalib itu pedagang, bukan ikut sama orang berdagang, bukan. Ya, jadi wirausaha itu mandiri. Ya, ya kan wira itu kan bahasa Jawa artinya apa gitu? Wiro ya. Saya ngertinya wiro sableng. Ya, wirausaha itu artinya dia itu buka usaha sendiri. Maksudnya apa? Jadi bos. Jadi kalau kita ingin berusaha, maka jadilah kita tuh bosnya, pemiliknya. Lebih baik, nah ini ada kata-katanya, lebih baik menjadi raja semut daripada menjadi anak gajah. Kan anak gajah. Ya. Jadi raja tapi ini semut gitu loh, kecil ya, tapi kita rajanya. Daripada kita gede tapi anak gajah. Artinya kita jangan jadi anak buah. Pelajarannya di situ. Nah, Rasulullah itu begitu. Jadi Siti Khadijah kekayaannya itu kan 2/3 dari kekayaan orang Mekah itu dia yang paling banyak itu. Ya, bayangkan kekayaannya seperti apa. Ya. Nah, karena dia itu orang yang mandiri, apa pelajarannya sebenarnya buat kita, Ibu? Kalau kita usaha yang baik itu, kita itu mending buka usaha sendiri. Kita ownernya, kita pemiliknya, kita bosnya, kita juga yang mendapatkan hasilnya. Kan kadang-kadang ada orang, memang mahasiswa itu diharapkan, kalau mahasiswa itu yang perguruan tinggi, ada mata kuliah itu namanya leadership dan entrepreneurship. Leadership itu adalah kepemimpinan, entrepreneurship itu adalah kewirausahaan. Jadi memang diajarkan kewirausahaan. Kewirausahaan apa maksudnya? Biar mahasiswa itu mandiri. Jadi begitu selesai kuliah, mereka tidak mencari pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan kerja. Nah itu. Dan Rasulullah keluarganya keluarga begitu. Abdul Muthalib ya dia nggak ikut dagang orang lain. Kan di selain Siti Khadijah yang kaya itu kan keluarganya Muawiyah atau keluarganya Utsman bin Affan. Tapi dia nggak ikut bisnis bareng sama Utsman bin Affan sama keluarganya. Mereka punya usaha sendiri, perdagangannya sendiri, jualannya sendiri, gitu loh. Karena kalau orang-orang yang berwirausaha itu ilmunya yang paling didapat apa? Kemandirian, mandiri. Jadi kita bisa berdiri di kaki kita sendiri. Kalau kita kerja misalnya sama orang lain, suatu saat orang itu bisa mencak kita, gitu Ibu, ya. Suatu saat orang itu bisa bangkrut, ya. Suatu saat orang itu pindah ke tempat lain, sementara kita misalnya di Jogja. Tapi kalau usaha itu kita pemiliknya, suka-suka kita. Makanya kawan saya yang wirausaha, dia begini, wah saya nggak bisa ikut di acara itu, kenapa? Saya kerja, karena dia tahu saya orang kantoran. Itulah bedanya saya dengan sampean, kata dia ke saya. Kalau saya bosnya, suka-suka saya. Mau saya libur hari ini ya nggak apa-apa, mau saya kerja hari ini nggak apa-apa. Kalau kita kan nggak mau libur harus cuti, ngajukan cuti dulu, ya kan? Kalau nanti ada yang marahin kita, pimpinan kita. Kalau kita punya usaha sendiri, penanggung jawabnya kita, yang punya uang ya kita, jalan tidaknya usaha itu kita sendiri. Nah, jadi ini yang sekarang kita kurang mengetahui bahwa kewirausahaan itu adalah sesuatu yang penting. Yang ketiga adalah bahwa ada hal-hal yang tidak atau jarang kita ketahui dari Rasulullah itu adalah
Rasulullah itu mukanya itu tidak bisa dilihat lebih dari beberapa detik gitu. Padahal mukanya itu tidak seperti matahari. Kalau matahari kita lihat itu kan perlu lama-lama mata kita yang perih ya. Jadi enggak kuasa mata orang menatap Rasulullah itu lebih lama. Kenapa? Di muka beliau itu ada pancaran keagungan. Jadi ada pancaran keagungan yang membuat kita umatnya, bukan kita yang melihat dia ya, umatnya beliau yang hidup semasa Rasulullah itu melihat tuh hanya bisa sebentar, nggak bisa lama-lama menonton, melihat wajah Rasulullah, melihat wajah. Jadi bukan karena kilauan mata kita itu melihat, tidak, tapi ada karisma yang luar biasa. Karena ada orang biar kelihatan bagus itu kan. Kalau ada orang yang sekarang itu kan supaya dia kelihatan bagus. Kalau kita manusia biasa itu kan tebar pesona gitu ya. Jadi menebar pesona, jadi orang bisa terpesona lah lihat kita. Rasulullah itu tidak perlu tebar pesona gitu kan. Tetapi ketika orang melihat muka beliau itu sejenak saja, itu tidak bisa lebih dari beberapa detik. Padahal orang ingin melihat. Kalau mau melihat lagi, ya cuma sebentar itu juga. Bukan karena Rasulullah perlihat matanya melotot, enggak gitu. Rasulullah tidak pernah melarang ya kalau orang melihat beliau itu. Maka tidak mengherankan kalau beliau itu, kalau jalan itu, tadi panas kayak gini, beliau itu tidak perlu pakai payung, tetapi dia diikuti oleh awan. Lalu yang keempat, ya, hal yang jarang diketahui tentang Rasulullah itu adalah beliau itu adalah ahli strategi perang, ya. Semua peperangan Rasulullah, strategi perang yang dilakukan oleh Rasulullah tidak ada yang meleset sekalipun. Berarti kan cerdas ya. Dan itu diakui oleh seorang panglima dari kafir Quraisy sebelum dia masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid itu sebelum dia masuk Islam, dia adalah pahlawan orang kafir Quraisy yang dalam perang nggak pernah kalah. Dan dia cuma satu kali kalah, ya, yaitu dalam perang Uhud. Ya, perang Uhud itu ibu yang pernah haji atau umroh, pernah ke Bukit Uhud. Nah, itu ada bukitnya itu ibu ya. Nah, disitulah Khalid bin Walid itu kalah. Strategi di mana Rasulullah tahu tuh dari atas bukit itu bagaimana kaum muslim mestinya menguasai perang. Walaupun kita tahu bahwa dalam peperangan itu karena keserakahan umat Islam nggak sabar, akhirnya Rasulullah dan beberapa sahabat termasuk pamannya Hamzah meninggal dan menjadi syuhada di Uhud itu. Tapi Khalid bin Walid mengakui, seumur-umur saya cuma satu kali saya kalah ya tadi, yaitu dalam perang Uhud. Akhirnya dia masuk Islam dan akhirnya dia juga menjadi jenderal. Dan selama dia menjadi jenderal perangnya itu, apalagi Rasulullah ahli strateginya nggak pernah kalah. Kita bisa bayangkan bagaimana cerdasnya beliau itu, ya. Strategi siasat yang dia lakukan dalam berperang itu benar-benar bisa memperhitungkan bagaimana umat Islam biar tidak menderita kekalahan. Yang kelima, Rasulullah adalah orang yang mampu mengislamkan negara, beberapa negara. Nah, ini kita jarang mengetahui ini. Kalau orang mengislamkan satu orang, dua orang, bukan hanya mengislamkan satu orang, dua orang, 10 orang, 100 orang, tidak, tapi jutaan orang. Makanya negeri-negeri yang diislamkan oleh beliau itu bisa saya sebutkan di sini. Salah satunya adalah negeri Habsyah. Habsyah itu Ethiopia sekarang, ya. Kemudian Yaman. Nah, sekarang Houthi yang sekarang membombardir Israel gitu ya, membantu saudara kita di Gaza. Kemudian Kuwait, ya, negara Kuwait, negara kaya. Kemudian negara Mesir. Mesir itu walaupun dia Arab tetapi letaknya di Afrika, gitu ya. Dia masuk kawasan Afrika Utara, ya. Kemudian beliau juga mengislamkan sampai ke Palestina sekarang nih. Di Palestina itu tak masuk kawasan Saudi, itu negara tersendiri, gitu ya.
ada orang bisa Islam itu negara. Baik, mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.